Perkenalkan, nama saya Felisa Vega Santiana. Di sini saya selaku moderator akan membuka presentasi ini terlebih dahulu. Di sini kami kelompok 5 akan menerangkan mengenai bab 9 yang berjudul Sistem Akuntansi Pembelian. Nah, di dalam bab 9 ini diuraikan sistem akuntansi pembelian baik yang diselenggarakan dengan manual sistem maupun dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Uraian sistem akuntansi pembelian dalam bab 9 ini menggunakan pola yang sama dengan pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 7. Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 5 beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Wahyu Kristianto dengan NPM akhir 087, ada Eka Widianti dengan NPM akhir 085, ada Vila Wahidatul dengan NPM akhir 086, ada Yuveka Talita dengan NPM akhir 105, ada Aprilia Tanjung dengan NPM akhir 099, dan ada Felisa Vega Santiana dengan NPM akhir 114. Perkenalkan, saya Felisa Vega Santiana. Di sini saya akan menerangkan mengenai pendahuluan tentang sistem akuntansi pembelian. Jadi, sistem akuntansi pembelian ini digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Dan di dalam transaksi pembelian yang dilakukan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembelian lokal, dan yang kedua adalah pembelian impor. Nah, pembelian lokal itu adalah pembelian dari pemasok yang ada di dalam negeri, sedangkan pembelian impor itu adalah pembelian dari pemasok yang ada di luar negeri. Jadi kalau perusahaan itu membeli barang persediaan dari dalam negeri itu disebutnya lokal. Kalau perusahaan itu membeli barang persediaan dari luar negeri itu disebutnya impor. Di sini saya akan menerangkan mengenai fungsi terkait dalam akuntansi pembelian. Nah, di sini tuh ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi gudang, yang kedua adalah fungsi pembelian, yang ketiga adalah fungsi penerimaan, dan yang terakhir adalah fungsi akuntansi. Pengertian fungsi gudang itu berarti fungsi gudang itu bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Lalu ada fungsi pembelian yang bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang sudah dipilih. Tuh. Nah, yang ketiga itu fungsi penerimaan. Ini tuh bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, kuantitas, terus dan kualitas barang yang diterima oleh pemasok guna menentukan apakah barang tersebut itu bisa diterima oleh perusahaan atau tidak. Fungsi ini tuh juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari retur penjualan. Tuh, yang terakhir fungsi akuntansi ini terkait dengan transaksi pembelian, yaitu fungsi. Jadi di sini tuh dalam fungsi akuntansi itu ada 2 fungsi. Yang pertama itu adalah pencatat utang, yang kedua itu pencatat persediaan. Nah, fungsi pencatat utang ini fungsinya itu untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Dan yang pencatatan persediaan ini fungsinya adalah untuk bertanggung jawab mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Di sini saya akan menerangkan mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Di sini ada 6 jaringan prosedur. Yang pertama adalah prosedur permintaan pembelian, yang kedua ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, yang ketiga ada prosedur order pembelian, yang keempat ada prosedur penerimaan barang, yang kelima ada prosedur pencatatan utang, dan yang terakhir adalah prosedur distribusi pembelian.
Yang pertama kita akan menerangkan mengenai prosedur penerimaan barang. Di sini tuh dalam prosedur ini tuh fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat pembelian kepada fungsi pembelian. Tuh. Lalu yang kedua ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Di dalam prosedur ini tuh fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, perusahaan itu kadang-kadang itu masih memilih lagi bagaimana cara mereka memilih pemasok. Di sini itu akhirnya dibagi menjadi 3 lagi cara untuk memilih pemasok. Yang pertama adalah dengan pengadaan langsung, lalu dengan penunjukan langsung, atau dengan lelang. Nah, yang pertama adalah dengan pengadaan langsung. Dengan pengadaan langsung ini tuh pemasok itu dipilih dengan fungsi pembelian tanpa melalui penawaran harga. Jadi pemasok itu langsung dipilih gitu aja. Dan yang kedua itu adalah dengan penunjukan langsung. Dengan penunjukan langsung ini tuh fungsi pembelian tuh memilih pemasok, tapi dilakukan pengiriman permintaan penawaran harga dulu kepada para pemasok, baru akhirnya dipilih. Dan yang terakhir itu ada dengan lelang. Dengan lelang ini pemilihan pemasok itu dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk, dan melalui lelang tersebut itu diikuti oleh pemasok yang jumlahnya terbatas gitu. Dan lelang ini tuh dilakukan dengan beberapa tahap. Nah, yang pertama itu adalah pembuatan rangka acuan yang berisi uraian rinci tentang jenis, spesifikasi, dan jumlah barang yang akan dibeli melalui lelang. Yang kedua adalah pengiriman rangka acuan kepada para pemasok untuk kepentingan pengajuan penawaran harga. Lalu yang ketiga adalah penjelasan kepada para pemasok mengenai rangka acuan tersebut. Yang keempat adalah penerimaan penawaran harga dengan dilampiri berbagai persyaratan lelang oleh para pemasok dalam amplop tertutup. Lalu yang kelima adalah pembukaan amplop penawaran harga oleh panitia lelang di depan para pemasok. Dan yang terakhir adalah penetapan pemasok yang dipilih atau pemenang lelang oleh panitia lelang. Dan akhirnya pemenangnya adalah pemasok yang akan ditetapkan sebagai pemasok barang sebuah perusahaan gitu. Lalu selanjutnya ada prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini fungsi pembelian itu mengirimkan surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain di dalam perusahaan, misalnya fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang, dan fungsi penyarat utang mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi di sini dilakukan setelah pemasok itu dipilih gitu. Dan yang selanjutnya adalah prosedur penerimaan barang. Di sini itu fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok. Jadi semuanya diperiksa dulu apakah barang ini tuh ada yang rusak atau enggak, atau barang ini tuh memenuhi standar dari perusahaan, entah itu misalnya ada yang mungkin cacat atau apa, itu harus dicek terlebih dahulu. Dan setelah semuanya dicek barang tersebut layak atau tidaknya, nah nanti mereka fungsi penerimaan ini akan membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan bahwa barang ini tuh sudah diterima dari pemasok gitu. Terus yang terakhir ada prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini tuh meliputi distribusi akun yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Jadi dalam prosedur ini tuh akhirnya prosedur akhir gitu ya dalam prosedur ini. Jadi semua pencatatan ini akan didebit dengan transaksi pembelian dan akhirnya dijadikan acuan untuk membuat laporan manajemen. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya.
Di sini kita akan membahas tentang informasi yang diperlukan oleh manajemen. Nah, ada 6, yaitu yang pertama adalah jenis persediaan yang mencapai pre-order point. Yang kedua adalah order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok. Yang ketiga adalah order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat adalah total saldo utang dagang tanggal tertentu. Yang kelima adalah saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Yang keenam atau terakhir adalah tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Baik, selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Nah, ada 6 dokumen yang digunakan. Yang pertama itu adalah surat permintaan pembelian. Yang kedua, surat permintaan penawaran harga. Yang ketiga itu surat order pembelian. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Yang keenam, faktur dari pemasok. Dan yang kelima adalah faktur dari pemasok. Yang keenam adalah bukti kas keluar. Nah, surat permintaan pembelian merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut tadi. Selanjutnya yang kedua adalah surat permintaan penawaran harga. Nah, dokumen ini itu digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang penggandaannya tidak bersifat berulang, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Yang ketiga adalah surat order pembelian. Nah, dokumen ini itu digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Nah, dokumen ini sendiri itu terdiri dari berbagai tebusan dengan fungsi sebagai satu, surat order pembelian, yang kedua, tebusan pengakuan oleh pemasok, yang ketiga, adalah tebusan bagi unit permintaan barang, yang keempat, arsip tanggal penerimaan, yang kelima, arsip pemasok, yang keenam, tembusan fungsi penerimaan, yang ketujuh, tembusan fungsi akuntansi. Nah, balik lagi yang seperti tadi. Balik lagi tentang dokumen yang digunakan, ada yang keempat itu adalah laporan penerimaan barang. Nah, dokumen ini itu dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat. Yang kelima adalah surat perubahan order pembelian. Kadangkalanya diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian atau subsidi, atau hal lain yang bersangkutan dengan perusahaan desain atau bisnis. Biasanya perusahaan tersebut diberitahukan kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat perubahan order pembelian. Nah, yang terakhir adalah bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur. Perkenalkan, saya Eka Widianti dengan nomor NPM 240 130 10085. Selanjutnya, kita di sini akan membahas catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Nah, dalam proses pembelian terdapat beberapa catatan penting yang harus disiapkan untuk memastikan pencatatan transaksi berjalan dengan baik dan akurat. Di sini yang pertama ada registrasi bukti kas keluar atau voucher register, yaitu ialah catatan yang berfungsi untuk mencatat semua pembayaran yang dilakukan perusahaan. Nah, biasanya untuk pembelian tunai. Dan juga register ini membantu memastikan bahwa setiap pengeluaran kas tercatat dan terdokumentasi dengan benar.
Lalu yang kedua ada jurnal pembelian, di mana jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Nah, di dalam jurnal pembelian ini, informasi seperti tanggal transaksi, nama pemasok atau jumlah pembelian dan jumlah utang itu dicatat secara rinci. Lalu yang ketiga ada kartu utang. Nah, dalam kartu utang juga mencatat rincian utang perusahaan kepada pemasok. Dengan kartu ini juga perusahaan dapat memantau beberapa banyak utang yang masih belum dibayar kepada siapa utang tersebut dan kapan jatuh temponya. Lalu yang terakhir itu kan ada kartu persediaan. Nah, jadi kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat mutasi persediaan barang, baik itu masuk maupun keluar. Dan juga setiap pembelian barang akan menambah saldo persediaan di kartu ini, sehingga perusahaan bisa mengontrol jumlah stok yang tersedia. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai unsur pengendalian internal. Nah, jadi pengendalian internal ini sangat penting dalam memastikan operasional perusahaan berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan kebijakan perusahaan. Terlebih lagi dalam sistem akuntansi pembelian, pengendalian ini menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan pengeluaran kas dan pengelolaan aset berupa persediaan. Oke, jadi di jadi untuk penjelasannya, pengendalian internal itu ialah serangkaian komponen yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa kegiatan operasional organisasi berjalan efektif dan efisien, lalu mematuhi kebijakan yang ditetapkan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan yang andal. Nah, lalu dalam konteks sistem akuntansi pembelian, unsur ini menjadi krusial karena melibatkan pengeluaran kas perusahaan dan pengelolaan aset berupa persediaan. Jadi dalam konteks sistem akuntansi pembelian, pengendalian internal itu kan diperlukan karena proses pembelian melibatkan pengeluaran kas yang harus dicatat dengan akurat. Dan juga ada pengelolaan aset berupa persediaan yang jika tidak dikendalikan dapat menimbulkan kerugian atau penyimpangan. Nah, dengan adanya unsur pengendalian internal yang baik, risiko kesalahan, kecurangan, maupun pemborosan dalam transaksi pembelian dapat ditekan. Oke, jadi setelah memahami unsur-unsur pengendalian internal, selanjutnya kita lanjut slide ini ke tujuan utama dari pengendalian internal itu sendiri. Nah, jadi ada 3 tujuan utama yang harus dicapai, yaitu yang pertama ada melindungi aset perusahaan, lalu menjamin keakuratan pencatatan, dan yang terakhir menciptakan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Oke, next. Jadi di sini kan yang tujuan pertama itu untuk melindungi aset perusahaan dari pencurian, penyalahgunaan, atau kehilangan, khususnya aset berupa persediaan dan kas. Jadi maksudnya sistem pengendalian internal dibuat untuk menjaga agar aset-aset penting perusahaan tidak hilang atau disalahgunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Lalu tujuan yang kedua yaitu menjamin akurasi dan keandalan pencatatan transaksi pembelian serta meningkatkan efisiensi operasional melalui prosedur yang baku dan sistematis. Nah, dengan adanya kontrol yang ketat, semua transaksi itu tercatat dengan benar dan proses operasionalnya menjadi lebih efektif karena adanya prosedur standar yang diikuti. Lalu tujuan yang ketiga yaitu menciptakan kepatuhan terhadap kebijakan internal yang
kebijakan internal perusahaan dan peraturan eksternal yang berlaku, serta mendeteksi dan mencegah kecurangan sejak dini dengan mekanisme pengawasan berlapis. Nah, ini bertujuan untuk mengarah pada upaya memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memperkecil peluang terjadinya fraud atau pelanggaran. Oke, kali ini saya akan membahas di slide 13 hingga 14, yaitu yang pertama di slide 13, fungsi di dalam pengendalian internal. Jadi pada umumnya di dalam pengendalian internal itu ada beberapa fungsi dan ada 3 fungsi utama yang harus dipisahkan dalam sebuah organisasi. Jadi ada fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Jadi yang pertama fungsi operasi kita akan bahas. Jadi fungsi operasi itu bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional termasuk permintaan pembelian. Jadi siapa sih yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional? Itu adalah fungsi operasi. Yang kedua ada fungsi penyimpanan. Itu fungsi penyimpanan itu tugasnya mengelola penerimaan dan penyimpanan barang. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi, yaitu mencatat dan melaporkan seluruh transaksi keuangan termasuk pembelian. Seperti itu. Kita akan next ke slide selanjutnya. Oke, saya akan membahas yang berkaitan dengan slide selanjutnya, slide sebelumnya, yaitu dalam perencanaan organisasi yang berkaitan dengan sistem akuntansi, ada beberapa unsur yang sangat penting untuk mengendalikan internal tersebut. Jadi ada 4 poin yang saya akan bahas. Yang pertama adalah fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Apa sih maksudnya? Jadi fungsi pembelian itu memiliki kewajiban untuk mendapatkan penjual yang dapat dipercaya sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi untuk menjamin bahwa barang yang dikirim oleh sang pemasok itu sesuai dengan barang yang dipesan oleh fungsi pembelian tersebut. Jadi fungsi pembelian itu memerlukan fungsi lain untuk melakukan pengecekan secara independen mengenai kesesuaian jenis, spesifikasi, kuantitas, mutu, dan tanggal pengiriman barang yang direalisasikan oleh pemasok. Oleh karena itu, perlu dibentuk fungsi penerimaan yang terpisah dari fungsi pembelian agar dapat dilakukan pengecekan intern terhadap berbagai informasi mengenai barang yang dibeli oleh fungsi pembeli tersebut. Yang kedua, ada fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Ini sama seperti sebelumnya. Jadi fungsi pembelian ini berada di tangan bagian pembeli yang berada di bawah langsung direktur utama. Sedangkan fungsi akuntansi berada di tangan bagian utang dan bagian kartu persediaan. Lalu ada yang ketiga, ada fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Jadi fungsi penerimaan itu merupakan fungsi operasi yang bertanggung jawab atas penerimaan atau penolakan barang yang diterima dari pemasok. Jadi fungsi penyimpanan ini fungsi yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang yang telah dinyatakan diterima oleh fungsi penerimaan. Dalam perusahaan yang besar, kedua fungsi tersebut perlu dipisahkan karena kegiatan penerimaan barang memerlukan keahlian mengenai barang dan pengetahuan mengenai syarat-syarat pembelian, dan kegiatan penyimpanan barang-barang memerlukan keahlian dalam pengelolaan penyimpanan barang. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi. Ya, seperti telah dibahas tadi dalam merancang sebuah sistem untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, harus diperhatikan unsur pokok sistem pengendalian internal bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari satu karyawan atau lebih dari satu fungsi. Dengan menggunakan unsur sistem pengendalian internal tersebut, setiap pelaksanaan transaksi selalu akan tercipta pengecekan intern yang mengakibatkan pekerjaan karyawan atau fungsi yang satu
eh, dicek ketelitiannya dan kendalanya oleh karyawan lainnya, seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, saya di sini akan melanjutkan materi yang diterangkan oleh teman saya sebelumnya ya. Di sini saya akan membahas tentang sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Kalian sebelum itu harus tahu dulu apa itu pengertian dari sistem otoritas dan juga prosedur pencatatan. Sistem otoritas sendiri itu yaitu pengaturan mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu dalam organisasi, seperti menyetujui transaksi, melakukan pembayaran, dan menandatangani dokumen. Yang kedua yaitu ada prosedur pencatatan ya. Kalau prosedur pencatatan itu seperti langkah-langkah atau tata cara kita dalam mencatat transaksi ke dalam dokumen atau sistem akuntansi untuk memastikan data tersebut itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu ada juga tujuan dari otoritas atau pencatatan ini yaitu untuk menjamin keabsahan transaksi sah secara hukum dan juga kebijakan. Yang kedua yaitu untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan atau kesalahan. Ada juga untuk menjaga akurasi dan keandalan pencatatan akuntansi. Selain itu juga yaitu membagi tugas secara efektif ya teman-teman. Selain itu komponen utama dalam otoritas itu sendiri yaitu ada otorisasi, yaitu persetujuan resmi sebelum terjadi transaksi ya. Terus ada juga dokumentasi, yaitu bukti tertulis setiap transaksi. Ada juga pencatatan, mencatat data ke dalam jurnal, buku besar, atau sistem elektronik. Yang keempat ada verifikasi, yaitu pemeriksaan ulang atas keakuratan atau kelengkapan pencatatan. Contoh dari sistem otoritas itu sendiri yaitu seperti persetujuan pembelian. Persetujuan pembelian ini dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti manajer pembelian. Yaitu ada juga persetujuan pengeluaran kas, yaitu dilakukan oleh manajer keuangan. Yang ketiga yaitu ada persetujuan penghapusan aset, atau biasanya dihapus itu asetnya, itu dilakukan oleh direktur operasional. Itu ya teman-teman. Ada juga prosedur pencatatan standar ya, seperti inisiasi, yaitu adanya permintaan ataupun pembelian. Ada juga persetujuan, yaitu transaksi itu diperiksa dan disetujui oleh yang berwenang. Yang ketiga ada dokumentasi, yaitu kita membuat dokumentasi seperti faktur, kwitansi ataupun memo. Yang keempat ada pencatatan data. Pencatatan data ini kita masukkan data ke jurnal transaksi seperti sistem akuntansi ataupun database. Yang kelima ada juga pengarsipan. Pengarsipan itu sendiri seperti semua dokumen itu disimpan sebagai bukti atau referensi. Siapa tahu kita nanti akan butuh di lain hari gitu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kasih. Masih di materi yang sama ya teman-teman, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih dalam materi sistem otoritas dan juga prosedur pencatatan. Di sini ada bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi, seperti kopi surat order pembelian dan fungsi pembelian. Yang kedua itu ada kopi laporan penerimaan barang dari fungsi penerimaan. Ada juga faktur dari pemasok yang merupakan bukti timbulnya kewajiban perusahaan akibat
telah dipesannya barang, telah diterimanya barang yang pencatatannya ke dalam akuntansi ya. Yang kedua yaitu catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampirkan dengan dokumen pendukung yang lengkap. Itu ada juga pencatatan terjadinya utang. Pencatatan terjadinya utang itu didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Itu ada juga pencatatan ke dalam catatan akuntansi yang harus diberi wewenang untuk melaksanakannya. Jadi pencatatan ke dalam akuntansi ini harus ada wewenang terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM 099. Baik, saya akan menambahkan atau melanjutkan hasil presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang praktik sehat. Praktik sehat di sini ada dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama penggunaan formulir bernomor urut tercetak. Yang kedua, pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dengan berbagai pemasok. Barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat orderan pembelian dari fungsi pembelian. Yang keempat, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima oleh pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut dan membandingkan dengan tembusan surat orderan pembelian. Selanjutnya terdapat pengecekan harga syarat pembelian dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Pembayaran faktur dilakukan sebagai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan tunai. Bukti kas keluar beserta dokumen penduduknya dicap atau lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirim kepada pemasok. Selanjutnya, pengelola data elektronik. Di sini ada pengelolaan data elektronik, yaitu dalam sistem akuntansi pembelian komputer digunakan untuk mengelola bukti kas keluar, pembuatan cek, pelanggaran registrasi bukti kas keluar dan registrasi cek, prosedur permintaan pembelian, penawaran harga dan penelitian pemasok, order pembelian dan penerimaan barang dalam sistem komputer tidak banyak berbeda dengan sistem akuntansi pembelian dalam sistem manusia seperti yang telah diuraikan di atas. Dalam bagian ini akan diuraikan prosedur pencatatan untuk dengan menggunakan komputer sebagai pengelolaan data-data yang akan dikelola. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, sekian dan terima kasih.